Yoho, apa kabar nakama semuanya? Minggu ini manga One Piece tidak libur, sehingga kita hanya tinggal menunggu beberapa hari saja hingga kita bisa mengetahui kelanjutan dari cerita One Piece chapter 1003, yakni chapter 1004. Dan kita mendapatkan informasi bahwa One Piece Novel A chapter 2 telah muncul, yang mana novel A chapter 2 ini tetap digambar oleh Boichi Sensei. Yap, sehingga kali ini kami ingin mencoba untuk membicarakan One Piece Novel A chapter 2. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada awal chapter ini, bukannya diberi judul atau cover chapter, kita langsung diceritakan tentang Podcast DS. Di kapal bajak laut Speed, di tengah lautan malam yang tenang, Ace tiba-tiba mengeluarkan jurus Shinka Shiranui Flaming Torch, yang mana di sana terlihat target Ace adalah sebuah papan yang bergambarkan Shirohige, lengkap beserta alat kelamin seadanya. Ace menyerang bagian tengah tubuh Shirohige yang dipasangkan dial dari Skypiea, yang mana seperti konsep dial pada umumnya, yakni menyerap kekuatan dari luar. Serangan Ace yang terlihat seperti serangan mengerikan itu tiba-tiba menghilang dan diserap seluruhnya oleh dial tersebut. Kita juga diperlihatkan anggota Ace yang benar-benar ekspresif mengenai apa yang terjadi, terutama Dus. Dus di sini menceramahi Ace, yang mana Ace mengeluarkan ekspresi bodoh amat terhadap perkataan Dus. Sungguh pembukaan manga yang lucu. Kemudian Ace pun meneriaki para bawahannya tentang tujuan selanjutnya, yakni Ace mengatakan secara lantang bahwa kita tidak memiliki banyak waktu. Kita akan menuju ke Pulau Sabaody, ke Pulau Manusia Ikan, dan memasuki dunia baru. Dan target kita adalah Shirohige atau Edward Newgate. Kita akan sampai pada puncak dari samudra. Dan setelah itu kita diberi cover chapter One Piece Novel A chapter 2 yang berjudul Anak Iblis, dengan penggambaran Luffy yang sehabis menghajar monster laut yang ada di desa Fusa. Ngomong-ngomong, seperti biasa, Boichi Sensei di sini dari lembar panel ke panel benar-benar memberikan detail yang luar biasa pada manga One Piece. Mari kita lanjut. Di lembar berikutnya, Ace sampai di Pulau Sabaody. Ace langsung turun dari kapal dan mencoba untuk mencari suplai makanan, yang mana Dus dan bawahan yang lainnya akan berurusan dengan pelapis kapal. Yang mana di sini Dus sedikit mengobrol dengan seorang pelapis kapal yang mana kita tahu ia adalah Silvers Rayleigh. Rayleigh di sini sedikit berkomentar tentang tingkah Kapten Bajak Laut Speed yang tiba-tiba pergi ketika mencium bau makanan yang lezat. Dan di sini kita diberi penggambaran low angle wajah Silvers Rayleigh. Sungguh ini merupakan penggambaran sosok legenda yang benar-benar gila. Kami benar-benar merinding melihat wajah Rayleigh dengan penggambaran sedetail ini. Dari mulai tekstur rambut, kerutan di kening, cahaya yang terlintas di sekitar pedang milik Rayleigh, detail pakaian dan seluruh detail lainnya benar-benar memanjakan mata. Sekali lagi, mantap Boichi Sensei. Yang mana setelah Ace belanja makanan itu, Ace langsung mempertanyakan apakah para anak buahnya berhasil bernegosiasi dengan pelapis kapal atau belum. Dan di sini, para anak buahnya sedang dalam kondisi yang benar-benar terkejut bahwa pelapis kapal yang mereka temui dan mereka ajak bicara adalah sang legenda, tangan kanan dari Raja Bajak Laut, yakni Silvers Rayleigh. Yang mana ketika pembicaraan mulai menyerempet pada sang Raja Bajak Laut, Ace langsung memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa jangan pernah membicarakan tentang dia, karena kita akan melampaui orang tersebut. Yang mana selain Dus, anak buah Ace lainnya melihat Ace berkata seperti itu langsung bersemangat. Ya, kami akui, bagi mereka yang tidak tahu bahwa Ace adalah anak dari sang Raja Bajak Laut dan mengatakan bahwa kita akan melampaui Raja Bajak Laut, itu merupakan hal yang keren. Dan di tengah perjalanan bajak laut Speed menuju Pulau Fishman Island, Ace sudah merencanakan tempat-tempat yang akan ia datangi ketika sampai di Pulau Fishman Island. Yang mana ketika sesampainya di Pulau Fishman Island,
di sebuah tempat yang bernama Western Den. S dan kawan-kawan melakukan pesta makanan. Bahkan S di sini tertidur ketika minum. Ya, sungguh kebiasaan S sekali. Dan di sana ada seorang manusia ikan yang marah. Ia mencoba untuk menceramahi S bahwa daerah ini adalah daerah teritorial dari salah satu Yonko. Tidak lama setelah S berbincang dengan manusia ikan tersebut, sang manusia ikan mengajak S untuk bertempur. Yang mana S di sini diperlihatkan bisa mengendalikan Hao Shoku Haki-nya. Ia menyerang manusia ikan tersebut menggunakan Hao Shoku Haki hingga pingsan. Dan terjadilah perkelahian hebat antara bajak laut Spade dengan antek-antek manusia ikan lainnya di dalam restoran tersebut. Lalu sesampainya di dunia baru, kita diperlihatkan S yang menghabisi sebuah kapal bajak laut dengan satu serangan menggunakan kekuatan buah setan merah-merah nominya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kemudian kita juga diperlihatkan S dan anak buahnya bertarung di sebuah pegunungan bersalju, yang mana setiap tindakan S ini membuat nama S dan harga buronan S terus naik dan naik. Lalu ketika S dan anak buahnya mencoba untuk mendaki gunung, Dus mengajukan opini kepada S bahwa kita perlu beristirahat karena bajak laut Spade sudah melakukan banyak pertarungan tanpa berhenti. Tapi di sini, S dengan gayanya sebagai seorang kapten tetap bisa memberikan semangat kepada para anak buahnya meskipun target yang mereka incar adalah Akagami no Sans. Banyak terjadi percakapan di sini, namun secara singkat, ketika Dus terus berbicara kepada S langsung saja mengajukan pertanyaan yang terlihat benar-benar serius. Dengan penggambaran art style yang benar-benar tebal, S berkata kepada Dus bahwa apakah aku selemah itu? Yang mana sehabis itu S memberikan beberapa kalimat yang membuat seluruh krunya tersenyum dan bersemangat lagi. Menurut kami, di sini S memiliki gaya kepemimpinan yang luar biasa. Ia memiliki caranya tersendiri untuk menenangkan hati para anak buahnya. Ia memiliki tekad yang besar meskipun sesuatu yang ada di hadapannya jauh lebih besar daripada S. Dan ngomong-ngomong, di sini S tidak berniat untuk mengalahkan Akagami no Sans. S hanya ingin bertemu dengan Sans karena Sans telah menyelamatkan adiknya yang bernama Monkey D. Luffy. Yang tentunya mendengar hal itu membuat para anak buahnya terkejut. Sesampainya di sebuah gua, kita diperlihatkan Sans dengan krunya dengan penggambaran yang mantap sekali. Melihat penggambaran Sang secara detail dengan mantel yang benar-benar detail, semuanya serba detail, membuat kami terbawa pada sebuah pemikiran bahwa inilah bajak laut yang sesungguhnya. Karena kami sudah pernah membaca Vinland Saga dan melihat art Vinland Saga yang benar-benar detail dengan seluruh atribut Vikingnya. Ketika kami melihat bagaimana bajak laut Sans ini, kami benar-benar merasa atmosfernya tidak jauh berbeda. Bajak laut Sans terlihat sangat mengerikan dengan art style seperti ini. Atau justru, seperti inilah art yang seharusnya didapatkan manga One Piece dengan cerita yang seepik ini. Lembaran panel selanjutnya, kita diberikan wajah close up Akagami no Sans, yang mana wajah garang Sans benar-benar gila. Wajah dengan mata tajam dan muka yang cemberut, serta kerah mantel yang ia kenakan, semuanya benar-benar mengartikan bahwa inilah wajah seorang Yonko, seorang bajak laut yang saat ini memegang 1/4 lautan dunia baru. Lalu ketika S membicarakan bahwa ia ingin berterima kasih tentang adiknya yang mana ini berkaitan dengan Luffy, wajah Sans langsung berubah dari garang menjadi periang. Bajak laut Spade terutama S mengobrol dengan Akagami no Sans. Ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Sans di sini menarik kesimpulan bahwa kau menjadi saudara dengan Luffy karena bertukar cangkir sake dan memanggil sang pahlawan Garp dengan sebutan kakek. Berarti ayah kau adalah. Sebelum Sans melanjutkan perkataannya, S langsung memotong pembicaraan tersebut dan berkata, pria itu. Aku tidak ingin membicarakan pria itu. Dan Sang sebagai pria dewasa langsung memahaminya dan berterima kasih kepada S karena telah menyempatkan waktunya untuk mampir. Kemudian S pun tiba di salah satu daerah teritorial milik Shirohige. Di sini,
Ace benar-benar berniat untuk menunggu Shirohige datang dan mengajak Shirohige untuk berduel. Dan tidak disangka-sangka, di lautan sana tiba-tiba muncul ombak yang luar biasa hebat. Dan muncul seseorang yang langsung menyerang Ace. Dan dia adalah sang kesatria lautan Jinbei. Hoho, di sini Jinbei juga benar-benar diberi art style yang luar biasa. Kita benar-benar bisa melihat bahwa Jinbei merupakan sosok yang mengerikan. Dan di sini, meskipun Jinbei bukanlah anggota dari bajak laut Shirohige, Jinbei memiliki banyak hutang budi pada kakek tua Shirohige. Yang karena itulah, Jinbei tidak akan membiarkan rookie seperti Ace untuk bertemu dengan Shirohige. Yang kemudian mereka berdua melakukan banyak pertempuran. Jika Nakama membaca manganya, Nakama akan benar-benar dimanjakan matanya. Kita benar-benar bisa melihat detail dari setiap api yang dikeluarkan oleh Ace ataupun air yang digunakan oleh Jinbei. Pertarungan mereka berdua terjadi selama 5 hari berturut-turut. Anggota bajak laut Spade yang menonton pertempuran Ace dan Jinbei benar-benar merinding melihatnya. Ketika Ace dan Jinbei sudah terdapat banyak sekali luka, tiba-tiba datang sebuah kapal besar. Dan itu adalah kapal Moby Dick milik Shirohige. Wajah Shirohige di sini diperlihatkan dengan detail yang tidak perlu kami jelaskan lagi. Tentunya sangat memuaskan. Belum lagi dengan background di belakang Shirohige yang menggambarkan seperti peta. Shirohige turun dari kapalnya, yang tentunya turunnya Shirohige dari kapalnya ini memberikan efek yang luar biasa hebat. Anak buah Ace langsung inisiatif mencoba untuk melindungi kapten mereka. Dan Dus sebagai orang yang menggunakan otaknya langsung memikirkan banyak hal, terutama mengenai yang mereka hadapi, yakni Yonko Shirohige atau Edward Newgate. Dan ketika anak buah Ace mencoba untuk melindungi Ace membuat sebuah pagar dari apinya itu agar anak buahnya terpisah dengan Ace di sini dengan sisi kepemimpinannya itu menginginkan agar anak buahnya kabur dan mempercayai hal ini kepada Ace. Ada banyak percakapan yang menyentuh antara Ace dengan anak buahnya ini, terutama antara Ace dengan Dus. Lalu anak buahnya pun berinisiatif untuk menyelamatkan Ace menggunakan dial yang terisi akan api portgas di Ace. Mereka pun menuju kapal mereka agar bisa menuju ke lokasi di mana kapal Shirohige berada. Dan di tempat Ace sekarang berhadapan dengan Shirohige. Shirohige memuji bagaimana Ace memiliki anak buah yang setia. Dan pertarungan antara Ace dengan Shirohige pun dimulai. Benturan serangan yang terjadi antara Ace dan Shirohige ini benar-benar terlihat dari kejauhan. Bahwa serangan itu memberikan dampak ledakan yang luar biasa besar dan jangkauan yang lumayan jauh. Lalu di kapal bajak laut Spade, ketika Dus dan kawan-kawan mencoba untuk menuju kapal Shirohige, di sana diperlihatkan Teach, yang mana Dus langsung kaget bahwa ada anggota bajak laut Shirohige di sini. Teach dan beberapa anggota bajak laut Shirohige lainnya membuat babak belur Dus dan kawan-kawan. Ketika Dus terbangun, tiba-tiba Dus dan kawan-kawan sudah di atas kapal dengan posisi babak belur dan kondisi mereka yang diikat. Dus di sini tersadarkan tentang kaptennya yakni Ace. Dus tersadarkan bahwa Ace adalah anak dari pria itu, yakni Goldie Roger. Itulah kenapa Ace benar-benar putus asa untuk melampaui Raja Bajak Laut. Yang mana ini benar-benar hal yang sedih, melihat bagaimana Dus akhirnya sadar tentang penderitaan Ace. Dan di sisi Ace, ketika ia tersadarkan, Ace tidak diikat. Dan ia juga tidak ingat tentang perkelahiannya kemarin dengan Shirohige. Meski begitu, Ace tetap merasakan rasa sakit. Dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Ace menengok ke langit. Sebuah langit malam yang setengah terang dan setengahnya lagi diisi dengan mendung yang seakan-akan turun hujan. Ace memandangi langit tersebut. Dan di akhir panel chapter ini, kita diberi penjelasan. Pada akhirnya, ia merasakan rasa kekalahan. One Piece Novel A Chapter 2 berakhir sampai di sini. Bagi nakama yang tidak membacanya, kami sarankan kalian harus baca karena penggambaran yang divisualisasikan oleh Boichi Sensei di sini benar-benar bagus. Seluruh panel manganya benar-benar detail dan full. Di setiap panel manganya diisi dengan baik, tidak ada ruang kosong yang tersisa. Entah itu atmosfernya, entah itu udara, entah itu percikan tanah.
hal-hal detail terkecil pun benar-benar diperhitungkan oleh Boichi Sensei. Dan kami benar-benar menyukai One Piece novel A ini. Kita bisa merasakan bahwa seperti inilah seharusnya manga One Piece berjalan. Ya, bukan berarti kami tidak suka dengan penggambaran Eiichiro Oda. Kami juga paham bahwa Oda Sensei pastinya akan kesulitan untuk menggambar sebuah manga mingguan sedetail ini dengan jalan cerita yang semakin bagus dari minggu ke minggu. Kalau tidak salah, One Piece novel A itu ada sampai 3 chapter. Sehingga jika ada chapter kelanjutannya, kami sangat menantikannya. Karena ini benar-benar memanjakan mata sekali. Dan kita bisa melihat banyak hal dan mengerti dari sudut pandang S. Kita bisa mengerti tentang bagaimana sifat S sebagai kapten, sifat S sebagai seorang bajak laut, dan masih banyak lagi. Sehingga mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.